Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Devulul dari Fakultas Fikom Pagi kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman yang telah saya buat untuk mengikuti UTS Komunikasi Antar Pribadi. Bab 1. Pengertian prinsip komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan nonverbal. Prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam dan sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Terdapat 12 prinsip-prinsip pada komunikasi, yaitu 1. Komunikasi adalah suatu proses simbolis. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. 3. Komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. 4. Komunikasi itu berlangsung dalam tingkat beberapa kesengajaan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi itu bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. 9. Komunikasi bersifat konseksual. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversible. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Bab 2. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu hal yang mengganggu dan menghalangi tercapainya suatu komunikasi yang efektif. Dengan kata lain, hambatan komunikasi dapat menghambat dan mempersulit komunikasi dan komunikan dalam mengirim serta menerima pesan dengan jelas. Hambatan komunikasi umumnya dibagi dua, yaitu 1. Hambatan internal, 2. Hambatan eksternal. Namun secara garis besar hambatan komunikasi ada 4 menurut Wood 2014. 1. Hambatan personal, 2. Hambatan kultural atau budaya, 3. Hambatan fisik, 4. Hambatan lingkungan. Faktor-faktor hambatan komunikasi menurut Scott M. Gottlieb. 1. Kredibilitas, 2. Konteks, 3. Kejelasan, 4. Konten, 5. Kesinambungan dan konsistensi, 6. Kemampuan komunikan, 7. Saluran distribusi. Bab 3. Teori komunikasi antar pribadi. Teori ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu teori aprehensi komunikasi merupakan kecenderungan untuk mengalami kecemasan dalam waktu yang relatif lama dalam berbagai situasi yang berbeda. Teori self-disclosure adalah pengungkapan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Teori penilaian sosial, proses penjelasan sosial untuk seseorang mengevaluasi sesuatu yang ada dianggap pantas atau salah bagi aktivitas dengan banyak hal yang menjadi perantara. Teori penetrasi sosial dapat diartikan sebagai sebuah model yang menunjukkan perkembangan sebuah hubungan. Pengurangan ketidakpastian, teori yang menjelaskan bahwa ketika dua orang atau lebih dan bertemu dan mereka berkomunikasi yang secara tidak langsung, mereka fokus untuk mengurangi ketidakpastian satu sama lain dalam hubungan mereka. Bab 4. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Karakteristik komunikasi antar pribadi melibatkan kurang lebih 2 orang atau lebih. Dan karakteristik dibagi menjadi 5, yaitu keterbukaan, 2 empati, 3 dukungan, 4 rasa positif, 5 kesetaraan. Itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil rangkuman ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.